Halo pemirsa, perkenalkan saya Ahmad Sarfuddin yang akan membawakan berita iptek sekolah hari ini. Pemirsa, Lomba Krenova atau Kreasi dan Inovasi Masyarakat adalah lomba yang diadakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaring ide-ide kreatif dan inovatif dari berbagai bidang, baik dari bidang masyarakat, pelajar maupun pendidik. Pada tahun 2025 ini, salah satu sekolah dari Kabupaten Kebumen, yaitu SMK Negeri 2 Kebumen, menorehkan prestasi yang membanggakan. Salah satu guru dari SMK Negeri 2 Kebumen, yaitu Bapak Yosia Andar Arpinas, mendapatkan juara favorit dalam Lomba Krenova. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di lokasi. Silakan Saudara Imamul Alam. Baik, terima kasih rekan studio. Pemirsa, saya kini berada di bengkel teknik pemesinan SMK Negeri 2 Kebumen. Salah satu guru di sekolah ini berhasil meraih prestasi di ajang Krenova Jawa Tengah 2025 melalui inovasi iKeep atau Intelligent Ignition Key Position Warning System, alat yang memberi peringatan otomatis agar pengendara tak lupa mematikan kunci kontak motor. Kini kita akan bertemu langsung dengan sosok inovatornya, Bapak Yosia Andar Arpinas, guru SMK Negeri 2 Kebumen, sekaligus pemenang favorit Krenova 2025. Mari kita simak penjelasannya. Permisi Pak. Ya, Pak Yosia, bisa dijelaskan kepada kami apa sebenarnya produk inovasi IKIP ini dan bagaimana cara kerjanya? iKeep ini alarm untuk sepeda motor, di mana cara kerjanya itu kalau kita parkir, kemudian pada saat parkir itu lupa tidak me-off-kan kunci kontak, maka nanti alarm itu akan bekerja, berbunyi. Dalam durasi 3 detik setelah kendaraan diparkir, dia akan memberikan sinyal kalau kunci kontaknya masih on, sehingga sebelum orangnya meninggalkan kendaraan alarmnya sudah bekerja, kemudian bisa mematikan kunci kontaknya sebelum meninggalkan kendaraan. Pada prinsipnya seperti itu. Apakah alarmnya itu cukup keras suaranya, bagaimana? Alarm itu bisa untuk suaranya, untuk sementara ada 2 variasi ya. Yang pertama yang cukup keras, kemudian yang kedua sedang dikembangkan untuk variasi jenis suara yang berbeda. Yang untuk yang pertama kan cukup memekakan telinga. Jadi kalau bunyi itu terdengar walaupun sudah dilapisi oleh bodi kendaraan, masih cukup keras kalau di telinga. Karena itu dibuat inovasi lagi supaya suaranya itu lebih menarik ketika didengarkan. Siapa yang terlibat dalam tim inovasi ini hingga akhirnya bisa menghasilkan produk IKIP? Ya, produk iKeep ini kolaborasi ya. Kita bekerja sama. Yang pertama saya punya pengalaman pribadi permasalahan itu ketika parkir kendaraan, kemudian ketika mau digunakan akhirnya tekor, tidak bisa digunakan, dan itu merepotkan. Nah, dari situ saya punya ide bagaimana kalau membuat sebuah perangkat yang bisa memberitahu kalau saya lupa lagi. Nah, hanya saja basic saya bukan elektronika, sehingga saya berkolaborasi dengan guru teknik audio video Pak Teguh Santoso dan Mas Ahmad Hoirudin. Nah, kami bertiga kemudian berkolaborasi, merencanakan, merancang bersama-sama sehingga menghasilkan sebuah produk iKeep itu.
Kapan ide pembukaan produk IKIP ini pertama kali muncul dan berapa lama proses pengembangannya sampai bisa siap dilombakan? Yang pertama, permasalahan yang muncul sudah cukup lama ya, yaitu keteledoran saya ketika menggunakan kendaraan kemudian memparkirkan itu sudah cukup lama. Pengalaman itu sudah lama. Hanya saja untuk mengembangkan idenya itu karena ada dorongan tawaran lomba Krenova di tingkat kabupaten. Pada saat itu ada undangan untuk mengikuti sosialisasi terkait kegiatan Krenova di Kabupaten Kebumen. Baru kemudian mulai tumbuh ide untuk mengembangkan lebih lanjut terkait ide tersebut. Untuk waktunya sekitar 2-3 bulan dari perencanaan sampai produk itu jadi. Mengapa Bapak dan tim memilih untuk membuat inovasi di bidang peringatan kunci kontak motor ini? Apa yang melatar belakangi ide tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, idenya itu berdasar pengalaman pribadi. Permasalahan yang ada di diri sendiri yang pertama itu. Dari permasalahan itu mencari solusi supaya tidak terjadi lagi. Dan ternyata ketika saya buat sebuah polling, kejadian itu tidak hanya terjadi pada saya. Ada beberapa yang mengisi polling itu juga mengalami hal yang serupa. Sehingga artinya solusi yang bisa untuk saya pribadi ternyata itu juga bisa menjadi solusi untuk orang lain, sehingga membuat ide itu saya kembangkan dan menghasilkan produk itu. Dan bagaimana perasaan Bapak bersama tim setelah berhasil meraih juara favorit dalam Lomba Krenova Jawa Tengah 2025 ini? Ya, jadi untuk Krenova Provinsi Jawa Tengah itu ada 3 kategori juara. Yang pertama itu juara utama, itu ada 5 juara utama. Kemudian juara harapan itu ada 2 inovasi. Kemudian yang ketiga adalah juara favorit. Untuk juara utama dan juara harapan ini berdasarkan nilai dari Dewan Juri ketika paparan presentasinya. Sedangkan untuk juara favorit ini saya tidak tahu apa saja komponen penilaiannya, tapi salah satunya adalah voting yang dilakukan oleh yang membaca dan mengapresiasi terkait inovasi itu. Kebetulan saya menyebarluaskan link untuk mengisi vote kepada anak didik saya dan cukup banyak yang mengisi. Dan saya tidak tahu dari mana lagi, perasaannya ya bangga ya, karena jumlah proposal yang masuk ke Krenova Provinsi itu sejumlah 341 proposal dari 34 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, dan bisa menjadi juara favorit di tahun ini menjadi sebuah kebanggaan karena juga diberikan langsung penghargaannya dari Pak Gubernur. Itu pertama kali saya menerima penghargaan sejenis ya, apalagi diterimakan di tingkat provinsi dan langsung diberikan oleh Pak Gubernur. Itu kebanggaan yang luar biasa. Ya. Kalau itu lombanya di mana, Pak? Lombanya pada Krenova tahun ini dilaksanakan di Dinas Brida Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kalau boleh tahu hadiahnya itu nominalnya berapa, Pak? Itu apa? Ya, dalam bentuk apa itu? Untuk ya. hadiah itu Ya. ada uang pembinaan, kemudian ada trofi, kemudian ada piagam. Piagam. Untuk uang pembinaan itu karena ada 3 kategori ya. Iya, Juara utama itu nominalnya 10 juta, juara harapan itu 7,5 juta, dan juara favorit itu 5 juta.
Terima kasih Saudara Imamul A'la atas laporannya. Pemirsa, prestasi yang diraih oleh salah satu guru SMK Negeri 2 Kebumen menunjukkan bahwa inovasi bisa lahir dari permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kreativitas dan semangat untuk terus berkembang, lahirlah produk ekip yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya untuk para pengguna sepeda motor. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi masyarakat luas dan sekolah lain untuk berkembang dan menciptakan inovasi dan kreativitasnya sendiri. Saya Ahmad Saifuddin pamit undur diri. Terus saksikanlah berita iptek sekolah di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.